kasih-Mu yang menolong langkah hidup kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan pencerahan bagi hati kami masing-masing ya Tuhan. Terlebih di dalam hamba-Mu menyampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi jawaban bagi setiap pergumulan masalah kami. Boleh menguatkan, meneguhkan di dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita masih melanjutkan yang kemarin dari ulangan ke-6, yang mana firman Tuhan kemarin mengajarkan agar kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati ya, dan kasih mengajarkan yang utama hanyalah mengasihi Tuhan, dan kita tidak separuh hati, tetapi kita boleh mengasihi dengan sepenuh hati, dengan kekuatan-kekuatan kami. Kita juga di firman Tuhan ini meminta kepada kita untuk mengajarkan pada anak kita supaya hidup takut akan Tuhan dan pegang pada ketetapan dan perintahnya dan melakukan dengan setia. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita supaya kita mengetahui bahwa Allah itu esa, dan kita mau setiap hari mengajarkannya, memperdengarkan namanya kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, mengajarkan dengan berulang-ulang ya. Dan ini menjadikan satu keharusan, satu perintah yang Tuhan rindukan ya. Nah, di ayat yang ke-12, dan kita diingatkan juga untuk tidak melupakan Tuhan di setiap aspek hidup kita, melainkan kita mau bersyukur atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang selalu menyertai hidup kita. Untuk di ayat yang ke-14 dan 15, di sini kita diingatkan juga untuk tidak mengikuti Allah lain, ya, karena Allah kita Allah yang cemburu. Jadi jangan sekali-sekali mempermainkan Allah kita, dan jangan bangkitkan amarah atau murkanya, karena di sini dikatakan bahwa kita akan dimusnahkan. Ya, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi kita harus sepenuhnya mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia telah rela mati bagi dosa-dosa kami. Jadi untuk tidak disepelekan, tetapi ini menjadi satu peringatan kita untuk memegang teguh, karena tidak ada Allah lain yang mau mengorbankan nyawanya demi dosa-dosa kita. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi dosa-dosa kita. Kalau dipikir siapa kita, sehingga Dia yang menciptakan, Dia yang berkorban untuk ciptaannya. Tapi kita di sini kita bersyukur, kita bangga bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ya, dan di sini juga untuk kita tidak mencobai Tuhan Allah kita, tapi kita mau melakukan apa yang jadi ketetapan-ketetapannya dan perintah-perintahnya, dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan ya, karena disinilah di firman Tuhan ini kita dikatakan bahwa hidup benar di hadapan Tuhan ya. Di ayat 18, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, dan janjinya Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, di sini namun di sini di dalam kita mau hidup setia, kita mau taat, kita mau melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan peraturan Tuhan. Si iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha membuat kita jauh daripada Tuhan, mematahkan semangat kita, mematahkan niat-niat kita. Tapi satu hal, iblis sudah dikalahkan kuasanya oleh kuasa Tuhan. Nah, kita percaya kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar daripada kuasa daripada tipu daya si iblis. Ya, kalau kita yang menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan pasti menguatkan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Dan sini juga kita bersyukur ya, karena
Tuhan sudah membebaskan kita dari mata perbudakan, dan kita dibawa ke dalam hidup yang penuh dengan janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan buah-buah dari kebenaran, buah-buah kebenaran dari kesetiaan kita, Tuhan juga perhitungkan. Bukan hanya pada kita, tetapi janji Tuhan itu pada keturunan kita apabila kita mengikutinya. Dan Tuhan akan senantiasa memberkati keturunan kita. Untuk itu, mari kita mau mengusahakan hidup kita untuk senantiasa taat setia kepada Tuhan dan menceritakan kebenaran firman Tuhan, membawa anak-anak kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, mempercayakan kepada mereka, menaruh bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, yaitu di dalam Yesus. Tidak ada Tuhan di atas segala Tuhan selain Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur, kita bangga mempunyai Allah yang seperti Tuhan Yesus. Itu makna daripada firman Tuhan daripada Ulangan 6 ini. Di sini berisi penegasan ya dari Musa bahwa mengasihi Tuhan adalah perintah utama bagi bangsa Israel dan kita yang hadir pada pagi hari ini. Dan bukan suatu pilihan, tetapi satu keharusan. Untuk kita mengasihi Tuhan sebagai sesuatu yang utama ya, ini perintah yang utama, dan mengasihi sesama. Dan mengasihi Tuhan harus dengan sepenuh hati. Dan kita juga mau beritakan kebenaran firman Tuhan ini kepada anak cucu kita, sehingga anak-anak cucu kita masa depannya boleh masuk di dalam masa depan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan, meneguhkan setiap hati yang mendengar dan yang memberitakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan telah kami dengar. Biarlah firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami masing-masing, untuk menguatkan, meneguhkan, membawa kami kepada kesetiaan, ketekunan di dalam Engkau. Dan mampukan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi anak cucu kami ya Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Itu yang menjadi satu penegasan ya Tuhan, bahwa ketetapan-Mu, peraturan-peraturan-Mu, dan perintah-Mu itulah yang harus ditaati ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, kami boleh hidup di dalam janji-janji-Mu yang indah bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik, kita akan masuk di dalam doa kita. Kita tetap masih doa seperti yang kemarin ya, kita masing-masing kita mau mendoakan keluarga kita, anak cucu kita, supaya boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan bagi kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak cucu kita untuk memperdengarkan nama Yesus dan mengingatkan bahwa Tuhan itu Esa, dan menaruh di hati anak-anak untuk anak-anak cucu kita juga mau setia hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya. Mari kita masing-masing berdoa bersama dengan membuka Bapa di surga, kami di mesbah doa ini Tuhan bersyukur untuk keluarga kami, kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan dalam membangun kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan rohani. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh hidup takut akan Engkau, setia melakukan firman-Mu. Berkati istri, berkati suami, berkati anak-anak kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan tua, menantu, cucu, dan semuanya. Biarlah semua keluarga kami
takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau doakan untuk jemaat Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan kita, yaitu keluarga kita diberkati, di hidup setia kepada Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan juga boleh taruh di hati jemaat Tuhan, hati yang mau menjadi teladan, mengajarkan anak cucunya juga menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan boleh hidup di dalam takut akan Tuhan dan boleh hidup cinta akan firman Tuhan. Dan doakan juga pergumulan daripada setiap jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, apapun pergumulan masalah mereka, kita menyerahkan kepada Tuhan. Namun satu hal, mereka mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, terlebih mengajarkan akan firman Tuhan bagi anak cucu mereka. Mari kita doakan jemaat Tuhan. Bapa yang terkasih, kami datang kepadamu Tuhan di mesbah doa ini, menyerahkan seluruh kehidupan kami semua sebagai jemaat Tuhan, khususnya jemaat Diaspora Cawang dari timur, barat, utara, selatan. Biar tangan kasih Tuhan yang terus memberkati, terus menolong keluarga lepas keluarga dalam berbagai usaha pekerjaan. Biar Tuhan Engkau menolong dan campur tangan, memberkati usaha, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, memberkati studi anak-anak, dan apapun yang diusahakan dan dikerjakan Tuhan, biar semuanya boleh berhasil beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan buka jalan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan Tuhan tolong supaya lewat pekerjaan itu Tuhan mereka boleh pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mencari pasangan hidup. Kami terus berdoa supaya Tuhan buka jalan, pertemukan mereka dan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa juga untuk peribadahan di sekretariat ya. Kita doakan lingkungan, bahkan ketertiban dari setiap jemaat yang hadir di dalam parkir. Doakan juga